Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seputar Programming. Ini akan jadi video pertama di channel ini. Dan pada video ini kita akan membuat aplikasi web sederhana. Langsung aja kita lihat aplikasi yang kita buat. Ini aplikasi web yang akan menampilkan list anime. Ini ada top anime, anime decision, dan Fantasia. Kalau kita hover card-nya bisa dilihat ini ada animasi timbul. Nah, tapi kalau kita klik ini belum ada apa-apa. Nah, di masing-masing cardnya itu ada thumbnail, ada rating, ada title, dan juga genre. Nah, selain itu, kita juga ada fungsi search. Kita bisa search, misalkan saya. Nah, udah bekerja. Nah, terus kalau kalian perhatikan tadi sebelum ini hasilnya muncul, itu juga udah ada loading screen-nya. Nah, coba saya cari yang lain. Nah, perhatikan ini saya enter. Oh, tadi ada ya beberapa second. Nah, ini. Oke. Nah, ini datanya diambil dari public API. Itu namanya Gcanvas API. Ini public API, nggak perlu autentikasi apapun. Cuma ada rate limitnya, diperhatiin aja. Ini docsnya udah lengkap. Kalau kalian lihat ini, misalkan get anime search, ini udah ada path-nya, ada query-nya, terus juga udah ada contoh responsnya. Nah, aplikasi ini kita buat menggunakan Next.js 13, stylenya menggunakan Tailwind, dan setelah itu kita juga akan install Repeater untuk iconnya. Nah, langsung aja kita ke praktek. Nah, sekarang kita masuk ke praktek. Pertama-tama kita buat proyeknya dulu. Komennya itu npx create next latest, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan. Kita kasih nama map aja. Kita nggak pakai TypeScript. Aslin oke, Tailwind oke, Source Directory oke, App Router oke. Ini fitur terbaru Next.js 13. Saya juga suka pakai alias. Oke. Dan tunggu install dependency. Nah, sekarang udah selesai. Coba kita masuk ke directory-nya. Coba kita run npm run dev. Kita buka di browser. Nah, tampilan awalnya itu kurang lebih seperti ini. Sekarang kita buka di VS Code. Nah, sebelum itu kita lihat dikit dulu di dokumentasi Next.js. Nah, di sini itu kita pakai istilahnya App Router. Itu baru fitur terbaru di Next.js 13. Itu bedanya apa dengan router sebelumnya?
Nah, di sini di dalam app ini, source app. Nah, itu untuk setiap directory-nya akan punya page.js. Nah, page.js ini yang nantinya akan menjadi komponen yang dirender di page tersebut. Jadi misalkan ada app terus page.js. Nah, page.js ini yang akan menjadi komponen di path slash ya. Kemudian misalkan kita ada dashboard, terus di dalam dashboard itu juga itu dari dashboard page.js-nya. Misalkan sekarang coba kita lihat. Nah, ini kan berarti slash ya. Nah, berarti ini page.js ini kode sekarang ini adalah kode untuk page ini. Coba kita ganti. Coba ini saya hapus. Ganti jadi home gini. Nah, bisa dilihat ini udah berubah jadi home. Nah, coba contoh dikit lagi. Misalkan kita punya dari dashboard. Nah, di dalam dashboard ini kita juga buat page.js. Misalkan kita return dashboard. Nah, sekarang jika kita buka /dashboard, nah sekarang kita dapat dashboard. Jadi dan seterusnya. Dan dashboard misal kita tambah sesuatu lagi gitu, terus di dalamnya ada page.js lagi. Nah, itu yang jadi render untuk path tersebut. Nah, selain page.js juga itu ada juga namanya layout.js. Nah, sini kan ada page.js, terus ada layout.js. Jadi basically layout.js itu apa? Itu komponen yang membungkus page tersebut. Jadi jadinya kayak gini. Misalkan kita ada komponen layout.js. Nah, itu ada layout yang membungkus, nanti ada layout yang membungkus si komponen ini. Jadinya tuh gini. Nah, contohnya sekarang itu ada layout.js. Ini coba kita kembali ke home. Nah, ini itu akan ngebungkus si page.js ini. Ini namanya root layout. Dia layout yang paling atas ya, yang ngebungkus page.js paling atas. Makanya di sini ada html.body. Nah, sekarang coba kita tambah sesuatu di sini ya, sebelum children. Misalkan biasanya itu ada header ya. Header, misalkan kita taruh di sini. Nah, sekarang ada kan? Karena di layoutnya kita ada header, terus children ini itu si home-nya, si page.js ini. Makanya ada header dulu, header baru si home itu dari sini, page.js. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung mungkin kita ke page pertamanya, page home. Atau dari layout.js ini dulu. Tadi namanya root layout karena dia layout yang paling atas. Nah, di sini tuh kita bisa ngatur font. Jadi ada built-in font dari Next.js. Ini defaultnya itu Inter. Kita nggak perlu ganti, kita pakai ini aja. Dan juga metadata. Di sini kita akan ganti jadi your animalist, dan deskripsinya saya ganti jadi have your is
your animal list. Nah, saya save. Nah, sekarang ini di atas berubah jadi your animal list. Sekarang kita ke page.js. Nah, di homepage-nya ada apa? Pertama kan ada header kan ya. Ada header, terus ada konten di bawah header. Itu konten itu daftar animenya. Jadi di sini di atas kita tambahin div baru ini buat header. Baru di bawah ini ada kontennya. Nah, lanjut di headernya itu ada apa aja? Pertama kita ada title, your animal list. Terus ada input search. Kita style dikit. Nah, di sini kita pakai flex, terus justify. Between biar mereka pisah. Terus kita juga tambah padding. Oke. Nah, itu kita juga mau ininya style inputnya. Nah, tapi sebelum itu saya mau input di search inputnya ini dia punya icon search ya di sebelah kirinya. Jadi sebelum itu kita balik ke terminal kita dulu karena kita mau install library Reactor buat iconnya. Oke, balik ke terminal. Nah, sekarang kita bisa import search, kita rename search icon. Nah, sekarang dimana kita nambahin icon di depan input, itu kita pakai label input, masukin inputnya ke dalam sama dengan search iconnya. Oke, sama kita pakai flex di sini juga. Nah, kita style dikit search inputnya. Ini kita mau dia text sm, terus backgroundnya black. Kita tambahin placeholder biar kelihatan. Dan padding dikit. Nah, tapi sekarang ada masalahnya ini. Itu bordernya itu search iconnya nggak masuk. Gimana? Itu triknya gimana? Sebenarnya yang border sekarang kita hilang pakai outline none. Jadi sekarang itu nggak ada bordernya, fokus. Nah, kita tambahin di labelnya. Kita pakai modifier focus within dari Tailwind. Tambahin outline none. Ini kita tambahin outline none. Jadi sebenarnya di sini kita nggak perlu tambahin outline none. Terus border white, fokus within lagi. Yang satu fokus within lagi, green white. Oke, sekarang nah tinggal kita tambahin padding dikit padding. Ayo. Jam.
Wait. Dalam perlu juga ya fokus outline. Ini nggak perlu. Ya. Oke, ini bukan PX, PP2. Oops, di sini kita tambah item center. Oke. Oh, ini juga nggak center. Berarti di sini kita juga tambah item center. Title-nya kita kasih bold. Oke. Nah, oke, font header-nya udah jadi. Nah, tapi sebenarnya kita nggak mau naruh header-nya di sini. Karena kenapa? Oh ya, sebelum itu saya mau home-nya bukan di slash ya sebenarnya. Saya mau dia di /home. Nah, jadi kita bukan taruh di app page.js, tapi kita bikin directory baru home. Terus di dalamnya kita bikin page.js. Sekarang kita kopas ini kita hapus ya. Sekarang kalau kita ke /home kita dapat yang tadi. Nah, tapi kita kan juga punya /search ya. Kita buat search dalam /search kita juga punya page.js. Nah, ini kita kan mau buka search ya. Nah, headernya kan itu harusnya ada di kedua page itu kan, di semua page-nya ada di home dan ada di search juga. Nah, kalau gini berarti kita harus kopas dari home ini ke search juga kan. Nah, itu gimana ya? Kita ngulang-ngulang gitu. Jadi, disinilah kita gunain layout.js. Nah, daripada kita naruh headernya di sini, ini kita copy terus paste ke layout.js. Bam. Jangan lupa juga tadi ininya taruh di sini. Yap. Kita bersihin. Nah, sekarang ini udah di search ya. Kalau kita ke home, kita ada ininya, headernya. Kalau kita ke search pun, nah ini tetap ada headernya. Oke. Looks good. Nah, kita balik ke home. Selanjutnya Pak, saya kontennya. Tapi sebelum itu kita ambil datanya dulu ya. Kita ke home. Nah, kita ambil datanya itu pakai
cons anime data sama dengan fetch. Kita buka API-nya. Nah, sini tuh kita mau pakai top. Ambil yang top anime dulu. Top anime. Nah, ini kita balik ke sini, paste di sini. Aduh, apa paste? Top anime, copy, balik ke VS Code, paste. Oke. Anime data. Nah, mungkin yang baru belajar React biasanya taunya itu nge-fetch dari use effect ya, kayak gini. Pakai use effect. Gini terus fetch-nya di dalam sini gitu. Nah, tapi di Next.js ini, Next.js 13 khususnya, setiap komponen itu secara default itu namanya server component. Jadi bukan nge-fetch dari front end, tapi dari servernya Next.js, karena Next.js itu jarang di server. Dia nge-fetch datanya di server, terus yang dikirim ke front end itu komponen yang udah di render. Jadi ini tuh fetch-nya bisa langsung dijalanin di dalam komponen itu selama dia masih server komponen. Nah, jadi di sini kita bisa langsung await gini aja, await. Nah, tapi sekarang fungsinya harus jadi async. Sekarang kita coba ini aja dulu. Kita console log anime data. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Itu bukan di konsol front end, itu tapi dia ada di konsol ini, di terminal. Soalnya ini server komponen. Kalau dia client komponen, konsolnya bakal muncul di DevTool, di konsol DevTool. Tapi karena ini adalah server komponen, maka konsolnya akan muncul di sini, di terminal. Oke. Ini kita bukan ini cons. Ini response ya. Ini juga async, jadi REST.json. Oke, kita balik lagi lihat ke terminal. Nah, sekarang ini ada objek. Nggak kelihatan. Bisa kita lihat contoh responsnya di dokumentasi jika API. Di sini responsnya itu kayak gini. Ini expand. Nah, jadi ini data ini buat satu anime. Ini buat satu anime. Nah, sekarang kita buat card-nya. Jadi di sini kita coba buat satu card-nya. Div ini card ya. Card.
Di cardnya itu ada apa? Pertama itu ada thumbnail, ini thumbnail. Terus di dalamnya ada ya, ini thumbnail. Terus ada rating, title, dan genre. Nah, ini buat details, buat misahin thumbnail dengan details. Di sini itu ada span, rating, terus title, dan genrenya kita pakein div lagi, soalnya genrenya banyak. Nah, coba kita taruh data dummy aja dulu ya. Kan ini ratingnya 8,5 gitu. Title My Hero Academia. Terus span ini genre, misalkan action, kita taruh 3. Adventure dengan apa lagi ya, romance. Oke. Thumbnailnya ini image, nanti kita pakai image dari Next.js. Kita import sini, import image dari next.image. Kita cari contoh gambar. Ini ada nggak ya? Dari top anime image PJ ini nggak ada. Coba kita langsung aja. Oh ya, kita coba run aja satu. Tadi top anime, copy, kita coba run pakai bisa Postman. Kalau kalian biasa pakai Postman, di sini saya pakai ekstensi VS Code namanya Thunder Client. Sini saya coba new request, paste, enggak paste, ini sini run. Nah, ini hasilnya. Saya coba copy satu gambar aja buat contoh. Kita pakai di sini search, alt, thumbnail. Terus kita kasih width 240 30. Oke, sekarang kita coba balik ke page kita. Nah, wait. Nah, ini itu di Next.js itu dia gak sembarangan ngebolehin ngambil data. Jadi misalkan kita mau ngambil baca gambar dari sebuah link, itu kita harus config biar dia ngebolehin gitu. Jadi ini kita copy yang ini, cdn myAnimeList, itu kita ke next config.js. Nah, di sini itu kita tambahin image
Remote patterns, terus kita tambahin protokol HTTPS dan hostname CDM .net. Nah sekarang harusnya udah bisa. Bam. Nah oke. Sekarang kita style cardnya. Oke, pertama di detailnya itu mau tambahin padding biar dia masuk, terus flex. Oke, kita mau rating title dengan genrenya itu masing-masing di row yang berbeda, terus tambahin gap biar ada jarak di antaranya. Terus di ratingnya itu kita mau dia punya background. Di sini saya kasih tag CSS biar lebih kecil dari yang lain. Terus BG blue 400, padding dikit, font LG. Oke, self start biar enggak manjang ke samping. Oke. Selanjutnya title-nya itu apa, kita mau dia font bold. Kayaknya nggak usah ya, gini aja. Terus di genrenya mau dia flex wrap gap 2 atau gap x2. Terus kita kasih warna text slide 500. Nah, terus di antara setiap genrenya itu kamu tambahin dot ya biar kayak ya stylish gitu. Saya ngantarain itu kita tambah HTML simbol itu kodenya bool gini, jadi diantara. Nah selain itu kita juga mau ini nge-style parentnya text sm, terus rounded. Image-nya ini oke. Ini oke. Nah oke, cardnya jadi ini kita bisa kita kopas ya. Ada 3 card. Nah ada 3. Nah tapi kita nggak mau setiap card baru kita kopas ya. Jadi ini lebih baik kita jadiin komponen yang terpisah. Jadi di app kita buat bukan di app ya, di source buat directory baru. Komponen kita buat movie card .js
Nah, terus data-datanya kita nggak hard coded, kita baca dari props. Di sini tuh ada apa? Ada thumbnail, title, score, dan genre. Nah, jadi sekarang ini kita ganti jadi thumbnail. Terus ini ganti jadi score. Ini jadi title. Terus genrenya kan array ya, array of string. Jadi itu gimana? Kita pakai map genre. Nah, tadi kan di antara ini setiap genrenya itu ada dot kan ya. Itu cara kita nambahinnya gimana? Ya udah di setiap setelah satu genre itu kita tambahin dot, kecuali genre yang terakhir kan. Nah, ini di setiap genrenya itu ada dot, kecuali genre yang terakhir. Jadi logiknya gimana? Kita pakai rect fragment. Terus di sini baru kita tambahin genrenya. Baru di bawahnya index bool. Di bawahnya bool. Tapi kalau dia bukan genre yang terakhir, kita pakai index. Ini kita tambahin key index. Terus jika bukan yang terakhir itu berarti index tidak sama dengan genres length yang satu. Baru kita render di pool ini. Atau kita nggak pakai, tidak sama, kita pakai kecil aja. Jika indeks lebih kecil dari genres panjang dari banyak genrenya dikurang 1, karena indeks itu dimulai dari 0, maka misalkan kalau ada 3 genre berarti indeks terakhirnya itu adalah 2, misalnya 0, 1, 2. Jadi kalau ini bukan genre yang terakhir, maka kita render si bool ini. Jadi dapatnya kayak gini. Terus balik lagi ke home. Ini kita save misalkan jadi kosong. Nah, tapi di sini kita panggil movie card. Ini ada apa? Thumbnail. Terus tadi under client, copy ulang. Oke, selain itu juga ada title My Hero Academia. Terus ada score 8,6. Terus genre-nya array, action, adventure, dan romance. Yep. Oke, kita dapat hasil yang sama. Sekarang kita bisa kopas ini. Nah, ada 3 gitu. Bam. Nah, kita dapat 3. Nah, tapi dia sekarang mereka di row yang berbeda ya.
sedangkan kita mau mereka di row yang sama. Jadi kita bungkus pakai div lagi. Di sini kita tambahin class sama flex item, terus gap, ada gap. Nah, coba kita tambahin lagi pop. Nah, oke, ya kan? Sekarang apa? Nah, sekarang kita bisa render di animenya ini. Tapi sebelum itu, di sini kita pisahin juga API-nya aja. Jadi kita balik ke app, kita bikin API.js. Nah, di sini kita buat tadi kan get top anime ya, get top anime. Ini async function return const dulu res await fetch tadi ini const return res.json. Nah, ini udah work, tapi kita mau nambahin beberapa query. Misalkan kita buka yang tadi ya, get top anime. Kita mau nambahin limit. Nah, limit ini tuh maksudnya berapa data yang mau kita ambil. Kita mau limit, kenapa? Karena kalau nggak di limit nanti ngasihnya kebanyakan. Kita mau limit kita tambahin di sini query. Query. Nah, URL search parent ini itu basically ya dia nerima objek dan bakal bisa nge-return bentuk stringnya. Jadi misalkan ini kita ada query, misalkan tadi limit 10 ya, limit 10, terus misalkan ada lagi page, misalkan page 1. Nah, nanti ini URL search parent ini itu bisa nge-return bentuk stringnya, yaitu kayak gini, yang biasa ada di belakang page kan, jadinya gini kan. Nah, jadinya gini. Nah, itu gunanya URL search params. Nah, jadi di sini kita nerima query dari get top anime function, kita masukin ke URL search params. Nah, sekarang di sini ini kita ganti pakai backtick. Nah, kita pasang di belakang search params itu toString buat ngedapatin fungsi string. Udah, kita balik ke home tadi. Sekarang kita tinggal panggilan tadi get top anime. Get top anime. Anime data. Sekarang kita coba buka terminal kita buat ngeliat konsolnya. Sekarang sama kita dapat ini juga objek. Nah, tapi coba kita data kan ya, dapat data anime data.
Play data. Nah, kita dapat list animenya. Dapat list animenya. Ada anime data. Sekarang kita mau paste dia ke sini. Jadi mana? Kita hapus yang lain dulu. Di sini caranya gimana? Kan anime data map. Bukan anime data, anime data.data map anime. Terus ini kita paste ke sini. Oh. Nah, sekarang kita tinggal baca thumbnail. Thumbnailnya itu di mana? Lihat contoh response-nya. Nah, tadi. Nah, kita lihat contoh response-nya. Thumbnailnya itu ada di image. Ini ada dua, ada JPG, ada WP. Kita pakai WP aja. WP kita ambil yang large. Berarti image WP large image URL. Ini kita ganti jadi anime images WP large image URL. Terus apa lagi? Title ada di sini, titles. Ada title juga. Jadi langsung anime the title. Terus skornya mana? Nah, score ya. Anime.score. Terus genrenya. Genrenya udah bentuk array. Nah, tapi isinya tuh objek bukan string. Jadi tapi ingatkan ya, genre itu kita nerima array of string ya. Jadi kita harus map lagi. Jadi anime genres map genre dot name. Iya, itu. Nah, jangan lupa kita kasih key. Kita pakai mal.id. Ups, kalau kita balik ke page kita, nah kita udah dapat ini. Nah, tapi kan ini kan kepanjangan ya, satu row. Jadi saya mau ya batasin ya, satu row misalkan 6 aja gitu ya, 6 aja. Bebas kalau kalian mau pakai flex atau size gitu. Size-nya dari 100% dibagi 6 gitu kan buat masing-masing cardnya. Di sini saya bakal pakai grid. Jadi sini saya bakal display pakai grid, terus grid calls. Ini di situ repeat 6, min max 200 pixel, 1 fr. Nah, sekarang satu row itu cuma ada 6. Oh ya, salah. Kalau dia grid, dia nggak bisa flex
juga, jadi ganti jadi flexnya hapus, kita pakai grid. Nah ini apa ini tadi, ini tuh ya CSS sih sebenarnya. Jadi ini tuh sama kayak gini, di CSS grid ya, ini tuh sama kayak grid template columns, repeat 6, min max 200 pixel 1 fr. Ini sama ya, ini maksudnya 6 ini karena kita mau dia ada 6 item di satu row. Jadi repeat itu kayak ngulang-ngulang. Kalau kita nggak pakai repeat, kita harus ngebuat ini 6 kali. Jadi repeat itu buat shorthandnya. Nah min max itu apa? Ini 200 pixel itu minimal size cardnya 200 pixel. Nah 1 fr itu maksudnya biar cardnya itu di satu row itu dia dapat ukuran yang sama dengan card lainnya, tapi dia minimalnya 200 pixel. Jadi dia nggak bakal nge-shrink sampai di bawah 200 pixel. Makanya ini kalau kita nggak pakai ini, kalau kita pakai 1 fr aja, itu ini dia cardnya bakal ngecil ya untuk memenuhi ukuran screen-nya ini. Nah tapi karena kita pakai minimalnya 200 pixel, ini kita kecilin gimana pun, itu ukuran cardnya nggak berubah. Ini minimal 200 pixel, dan satu row itu tetap ada 6. Nah tadi class name-nya itu apa? Ini kalau kalian perhatiin, itu dia tuh cuma kalau ada spasi dia ganti jadi underscore ya, kayak gini. Kalau kalian perhatiin, ini underscore sebenarnya kayak spasi. Ini dari Tailwind-nya ya. Jadi ya gitu. Jadi jangan pusing kalau lihat ini. Ini cuma CSS biasa. Oke, sekarang kita ada ini. Tapi selain itu kita juga mau ada title-nya dia. Title ini kan top anime. Jadi di sini kita mau pakai, misalkan kita pakai H2 ya. Top anime. Class name kita asal dikit, kita mau font bold, text LG, dan ada margin bawah. Nah oke, sebelum lanjut, nah kita lupa tambahin query di sini ya. Tadi kan kita mau ngelimit berapa yang mau kita dapat ya. Ini kan dia kasih berapa nih, ada 1, 2, 3, 4 kali 6, 24, 25 ya. Dia kasih kita 25. Kita mau limit aja, kita mau limit 6. Kita mau limit 6 sekarang dia cuma ngasih 6, jadi cuma ada satu baris. Selain itu kita juga mau kasih nambah query namanya SFW. Ini SFW itu singkatan dari save forward. Ini tuh biar nggak muncul hasil yang aneh-aneh ya. Jadi tambahin aja SFW. Oke, sekarang kita punya list anime kita, list top anime. Nah, kita mau ada list yang lain juga ya, kita hapus. Kalau kita mau ada list yang lain juga, kita bisa kopas ini aja, jadi kita udah punya ada 3 list. Nah tapi kan itu ya sama kayak tadi ya, ngulang-ngulang. Jadi
sama kayak movie card tadi, ini kita juga jadiin komponen. Jadi sini kita buat movie list gitu ya, movie list.js. Movie list. Ops, ini kita copy, bukan ini, page home. Ini ya, sama title-nya juga. Kita add div baru. Aduh. Terus movie card. Oke, dan kita menerima props, yaitu title dengan list. Title itu di sini, title, list itu di sini. Nah sekarang ini semua ini tinggal panggil movie list. Titlenya apa tadi? Title top anime. Terus listnya itu anime data kan ya. Cannot read properties of undefined map. Oh, bukan anime data, anime aja. Nah, karena di sini dia ngebaca list.data. Tadi kan daftar animenya ada di anime.data. Jadi kita ngepas anime di movie listnya, dia ngebaca list.data alias anime.data. Nah, tapi sebenarnya ini bukan best practice ya. Gimana? Karena kita istilahnya ini komponen movie list ini dia terlalu coupled. Gimana ya? Maksudnya dia terlalu tergantung dengan bentuk respons dari servernya, kayak gini, anime image wp large image URL gitu. Nah misalkan nanti ya, misalkan di server itu ada refactor gitu, terus dia ngerubah nama ngerubah responnya gitu. Jadi misalkan ini bukan large image, misalkan large image URL-nya itu dihapus, ya ini gak ada. Nah ini bakal undefined terus error gitu. Nah bagusnya gimana? Itu sebelum kita nggak ngepas langsung anime data ini, tapi kita map dulu. Jadi di sini kita bakal punya function map to movie card ya. Nah, terus saat item ini ngapain? Ya dia nge-map. Return apa tadi? Return ID-nya apa? Tadi item mail.id. Terus thumbnail, item image wp large image URL, title, item, title, genre,
item genres, map genre name buat ngedapatin array of string genrenya, name, terus terakhir score, item score. Nah terus di Nah baru sebelum itu di sini kita misalkan ada anime list, kita map dulu anime.data data map to movie card. Nah di sini kita pas anime list. Nah, kita balik ke movie list. Nah di sini ini udah nggak perlu list.data, ini udah nggak perlu, list aja. Dan di sini juga ini kita ekstrak ID-nya. Nah di sini kita tinggal spread anime, jangan lupa ID key-nya. Nah this map is not a function. Apa yang salah? Di sini anime data map anime list map to movie card. Ini udah bener. Kita list animalist bukan ini. Kenapa nggak work? Animalist bener kan, dia udah array animalist. Oh ya, udah bener, nggak tahu tadi kenapa. Ya oke, udah benar. Nah terus mungkin kalian mikir ya, lah kan sama aja ini kalau misalkan ini large image URL-nya dihapus di server, akan sama aja jadi undefined, jadi error. Nah bukan, maksud saya itu kita decouple, kayak misahin gitu dari si ini, dari map to movie card ini, dari si movie list ini, biar agar jika di server itu berubah, itu yang kita ubah itu ini aja, kita nggak nyentuh si movie list komponen ini. Nah tadi kan kalau yang tadi kayak gitu, berarti setiap servernya diubah kita bakal ngubah di dalam movie list komponen kan ya. Nah kalau gini, ini kita nggak bakal nyentuh movie list komponennya, yang kita ubah itu tinggal ini aja. Nah sekarang kita udah punya listnya. Nah sekarang kalau kita mau list yang lain, kita tinggal kopas kan, anime. Nah di sini misalkan kita mau anime decision dengan fantasi. Oke, di sini kita tambah padding ya, biar ada jarak kayak 4. Nah oke kan. Nah iya, kelupaan. Nah ini
dia mepet ke pinggir ya, jadi harusnya ada padding lagi. Kita ke home, di main, di sini kita tambahin sekarang. Nah tapi ini kalau ini udah ada jarak kan ya dari pinggir browser. Nah ya, tapi kalau kita sekarang kita ke search itu, nah sekarang dia nggak ada. Kita kan mau dua-duanya ada, makanya sama kayak yang tadi ini cut aja. Di sini kita pakai fragment. Nah, mainnya kita pindahin ke layout. Jadi sini bukan children, tapi ada main. Nah, di search button search aja dulu. Nah, sekarang seharusnya di search itu juga udah ada padding ya. Oke, nah selanjutnya ini kita udah ada 3 list anime kan, top anime, anime decision, dan fantasi. Nah tapi listnya sama, animenya sama, soalnya API-nya masih sama. Nah, sekarang kita ambil API yang lain. Itu export sync function get session anime query. Ini kurang lebih sama sih, bisa kita kupas. Kita juga pakai get search, get anime search. Nah ini kalian lihat aja ya di API-nya. Tapi di sini tuh get session anime itu path-nya session now, terus get search anime, terusnya itu anime aja ya, anime aja. Oke, sekarang kita bisa pakai. Jadi sekarang kita ada 3 anime data, top anime data, session anime data, fantasi anime data. Sini itu kita kan ini get session anime, get anime search. Oke, sama kita kasih limit 6, terus sfw true. Nah, yang beda mungkin di fantasi aja ya. Di sini kita ada genre. Nah, genrenya itu dia nerima fantasi ID. Genre ID. Nah, itu dapatnya dari mana? Itu pertama kita harus baca ini dulu. Genre. Get anime genre. Nah, ini tuh bakal ya dia bakal muncul
munculin responsnya itu daftar genrenya. Terus yang kita ambil itu mal ID-nya. Nah itu saya udah dapat. Itu kalau fantasi itu dia mal ID-nya itu 10. Nah selain itu saya juga mau nambah start date. Ini biar yang muncul tuh anime-anime yang baru. Oke. Nah sekarang ini udah work nih. Ini top anime data misalkan. Ini season anime data, fantasi anime data. Ini kita kasih nomor aja. 1, 2, 3. Nah harusnya itu udah work. Enggak. Sekarang apa lagi? Lihat. Season anime data. Oke, API get season no anime. Season no. Harusnya nggak masalah ya. Ini kita komen. Nah bisa. Oh salah ya, sini kurang S. Nah sekarang udah dapat anime. Kita udah punya list top anime di season dan fantasi. Ini udah work sih, ini udah work. Nah, tapi di sini tuh ada masalah yang tidak terlihat ya. Nah ini kan istilahnya async function ya, async function, dan di dalamnya itu kita pakai ini kan async function. Nah, terus di dalamnya ada await. Await ini maksudnya itu kita memaksa dia berjalan secara sinkronis ya. Jadi basic itu maksudnya sebelum jalanin line selanjutnya itu tunggu ini selesai dulu. Jadi misalkan ini ada await. Jadi sebelum kita bilang sebelum jalanin si get season no anime itu selesain si get top anime dulu. Nah masalahnya apa? Ya masalahnya dia harus nunggu dulu. Jadi dia harus selesain si phase ini dulu, baru dia lanjut phase selanjutnya, baru dia lanjut phase selanjutnya lagi. Nah sedangkan sebenarnya dia bisa jalan bersamaan gitu. Jadi dia kayak buang-buang waktu gitu. Soalnya mereka harus nunggu satu sama lain. Yang sebenarnya nggak perlu kan. Solusinya gimana? Ya, tinggal kita di sini nggak perlu pakai await sih, nggak perlu pakai await. Nah tapi kita tetap perlu nunggu, tapi nggak satu-satu, kita nunggu tiga-tiganya langsung. Pakai namanya di sini promise all. Terus kita masukin tiga-tiga itu, top anime data, season anime data, fantasi anime data. Nah di sini kita dapat top anime, season anime, dan fantasi anime. Nah di sini await-nya itu kita taruh di sini, await. Jadi kita bukan nunggu
satu-satu, bukan nge-wait satu-satu, tapi kita nge-wait semuanya secara bersamaan. Jadi kayak kita bilang tunggu ini semua selesai dulu, tapi nggak harus satu-satu, yang penting semua selesai, nggak masalah yang selesai duluannya mana, baru jalan yang selanjutnya gitu. Nah tapi kalau kalian ingat kan, returnnya itu data ya, jadi kita juga nggak perlu iniin satu-satu, nge-map satu-satu, tinggal tambah di sini aja tuh biar langsung dapat ininya, hasilnya. Results map, result data map to movie card. Jadi returnnya kan ini ya, returnnya kita dapat returnnya, tapi listnya itu ada di dalam data. Jadi basically results ini kan responsnya tiga-tiganya. Jadi kita nge-map responsnya itu, baru kita return si result data dan di map ke map to movie card. Nah sekarang top anime, season anime dan fantasi anime ini itu udah pure list anime. Jadi kita bisa langsung masukin ke sini, top anime, season anime, dan fantasi anime. Nah, oke, benar. Reload. Nah, sekarang ya udah kelihatan ya. Oke, tambahan kecil lagi. Kita mau ada ini kan, kalau kita hover itu ada timbul gitu, ada efek timbul. Hapus ini, efek timbul. Nah itu kita tinggal nambahin kelas sih di sini. Kita nambahin kelas. Itu pertama cursor pointer. Itu biar kalau kita hover itu kalian perhatikan itu kursornya berubah jadi kayak nunjuk gitu, cursor pointer. Terus hover, modifier hover, scale menjadi tanggung juga, is in, duration, dan tambah shadow juga kalau di hover. Nah karena kalau kita hover, nah oke, kita dapat animasinya. Nah tapi ini bukan masalah sih, cuma kayak bukan best practice gitu, karena karena sekarang style ini tuh animasinya itu sama tadi, dia coupled ke movie card-nya ini. Jadi bayangkan misalkan ya ada di tempat lain, kita mau pakai komponen movie card ini juga ya, tapi kita nggak mau ada animasinya ini gitu. Kita nggak mau ada animasinya. Nah kalau sekarang ini kita mau pakai dimanapun pasti ada animasinya, soalnya kita langsung di sini kita nambahin kelasnya di sini. Nah solusinya apa? Di sini movie card ini, di movie card komponen ini kita juga nerima class name. Nah sekarang ini daripada kita nambahin ini tuh kita kopas, kita tambah di movie list. Jadi kita tambahin class name di sini. Nah, class name-nya itu kita tinggal sambung aja. Di sini kita ganti jadi backtick. Baru sini kita
ya, sambung class name-nya. Nah sekarang kita tetap dapat animasinya, ini kita tambah class name-nya di movie list. Dan kalau misalkan kita di tempat lain kita mau make movie cut ini juga, nggak akan ada animasinya juga. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya ya search page ya. Selanjutnya search page. Nah sekarang masih kosong ya. Oke, kita lanjut ngerjain search page. Nah tapi sebelum itu kita balik ke home dulu. Nah ini tuh juga saya mau pisah ya, tambah utility-nya ya. Di source sini saya mau buat utils.js map to movie card, jangan lupa diekspor, baru di sini saya import. Oke. Selain itu saya juga baru sadar ya, ternyata API-nya itu ada di dalam app, tapi itu saya nggak mau dia di dalam app ya. Jadi saya maunya app itu ya isinya page-nya gitu. Yang lain-lain kayak komponen dan API itu semuanya di luar. Jadi sekarang kita harus benerin link ya. Jadi set. Oke. Balik, kita coba ke home lagi. Home, yep. Terus balik ke search. Oke. Ya kita ngerjain search page-nya. Oke, udah. Mungkin sampai sini dulu aja ya video pertama ini. Search-nya mungkin kita search page-nya mungkin kita kerjain di part selanjutnya karena kayaknya videonya udah terlalu panjang. Jadi ya rencananya ini tuh seri ini mau dibagi menjadi beberapa part gitu. Jadi ini part pertamanya, terus dan part selanjutnya mungkin kita ngerjain search page. Nah tapi mungkin masih ada part selanjutnya, dan setiap part itu akan ada improvement gitu. Ada misalkan ada page baru atau ada fitur baru, ya bakal berkembang terus gitu. Nah itu tadi video part pertama kita. Jika kalian suka silakan like dan subscribe. Jika kalian ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar. Link ke reponya akan saya taruh di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.